Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Gofar tuh belum pernah gue apa-apain loh sampai detik ini. Tapi udah niat? Nggak ada sih, karena dia terlalu menjijikan kan. Tunas Premier nggak pakai loncat, lupa. Iya. Ini kan beda nih, Tunas Premier. Gas, gas, gas! Kembali lagi Tunas Premier hadir ya, karena kemarin juga kita break syuting. Ya break dulu lah, karena pandemi yang kemarin semakin tinggi ya. Betul, kembali lagi kita hadir di YouTube kalian, Tunas Premier. My Own Music juga kembali nih, wah. Ini band kesayangannya Net. Oh iya? Iya. Apapun acara Net, kalau bisa My Own Music semua. Bandnya, ya. Perasaan di sini doang. Ya yang lain belum, kan masih pilot. Ya. Ya pokoknya ini tayangan yang bisa kalian nikmati hanya di YouTube saja. Ya. Karena tayangan ini tidak tayang di televisi. Ya, eksklusif ya. Iya. Dan kita kedatangan sosok tamu yang selama ini identik sama, kayaknya banyak huru-hara ya? Huru-hara kontroversi. Iya. Apakah malam hari ini dia datang bikin kontroversi dan huru-hara juga? Nikita Mirzani! Wow. Bagus, batiknya bagus banget ini. Bagus ya? Bagus. Ya udah tutup aja gitu. Nah ya, jangan dibuka. Makasih loh. Oke, silakan. Buat YouTube kan? Iya, bebas dong. Iya, bebas. Iya. Lo mau telanjang juga boleh. Boleh. Enggak, jangan. Ya kalau mau kita semua telanjang bertiga. Oke. Tapi bener kan yang tadi Desta bilang, sesosok orang yang selalu bikin kontroversi, bikin huru-hara. Tanpa mungkin lo bermaksud. Ya. Tapi apa yang lo... Kenapa? Kita kayak berteman lama ya? Dipandangin Desta tuh kayak gimana gitu. Gue tuh kenal Nikita udah lama banget. Jadi gue tau lah. Gue pernah ke apartemen dia. Udah, nggak usah dibilangin. Nah gimana ceritanya? Dulu. Berenang doang. Berenang? Iya. Terus? Kolamnya pendek. Oh pendek? Oh. Nggak dalam nggak? Ya. Kok yang cerita yang saya dengar bukan cuma berenang doang? Apa? Enggak, katanya ada ngobrol-ngobrolnya. Oh iya, harus ngobrol pasti dong. ngobrol ya. Iya, Desta kan orangnya kreatif banget. Oke. Lu mau ngupil? Ini katanya malah Nikita pas ditawarin sama tim Tonight Show Premier, seneng banget pengen ke Tonight Show Premier. Kenapa? Karena mau ngomongnya bebas ya? Iya, gue tuh seneng banget. Kayaknya tuh enak gitu kalau latihan acara ini tuh ngomong tuh apa aja bisa. Iya. Sebetulnya nggak gitu-gitu amat juga nih kita. Karena pas kayak kita bebas gitu. Ya karena waktu kemarin kita lihat tayangannya, kok dimasukin sih kita kan? Akhirnya sekarang kita agak menjaga gitu. Nik, tapi image lo yang tadi terbangun dengan segala macam kontroversinya. Tanggapan lo gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan resiko selebritis. Tapi nggak semua selebritis seperti itu. Ya, mereka kan punya jalannya masing-masing. Iya. Kalau gue ya jalannya begini, gue nikmatin. Dibilang kontroversi nggak apa-apa, yang penting gue dapat hasilnya, yaitu gue bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya... Lu nyaman kah dengan kekontroversian apapun yang lu sebabkan? Nyaman, itu? gue kan nggak pernah bikin video bokep. Iya. Kontroversinya kan bukan video bokep. Iya, tapi ada? Ada, tapi nggak kesebar sih alhamdulillah. Ada video handphone-nya punya dong? Enggak lah, nggak ada, gue nggak sempet lah, masa mau begituan. Ditaruh dulu handphone terus gue gituin gayanya yang bagus gimana gitu, kan nggak mungkin. Oh. Tapi cobalah. Effort banget. Effort banget gak sih lu pakai handphone gitu? Iya jangan. Nikita, tapi emang lu sengaja untuk membuat itu, meng-create itu atau memang nggak sengaja? Sengaja atau nggak sengaja? Itu nggak sengaja semua. Oh ya? Iya. Nggak ada yang disengaja. Ada nggak yang lu sengaja? Nggak ada sama sekali, itu mengalir aja kayak air. Tapi lu tuh emang emosian ya? Emang suka berantem ya? Enggak. Lu di mana-mana berantem loh. Gue tuh orangnya lembut sebetulnya. Tapi kalau kenal sama dia orangnya baik banget. Ini beneran ya, gue ini pujian buat Nikita, lu tuh orangnya baik banget. Alhamdulillah. Bener, dan dia orangnya suka loyal tapi nggak pernah diomong-omongin yang kayak gitu kan, yang kelihatannya kan bisa kayaknya peluk-peluk gitu nggak sih, Desta? Apa? Peluk. Boleh.
Kan udah pernah nih kita dulu. Iya. Ya pelukan as a friend. As a friend. Iya. Iya. Di kolam renang? Di kolam. Kayak film ini loh, Sex Life. Waduh. Saya boleh pulang gak sih? Jangan. Bukan kan yang ngomongin, dia belum nonton soalnya. Tapi lu nggak butuh yang namanya pencitraan. Gue nggak tahu apapun itu namanya. Sensasi lu tuh butuh gak sih? Sensasi butuh, pencitraan, image gue nggak butuh. Oh, loh berarti sensasi itu lu create dong? Enggak, itu datang dengan sendirinya. Ketika datang ke hidup gue create lah jadinya. Oh. Begitu datang tetap lo create gitu. Misalkan datangnya adalah Kayak yang satu. terakhir nih, yang heboh-heboh yang lo sempat WhatsApp gue terima kasih banget loh. Yeah. Desta itu salah satu orang yang WhatsApp gue ngasih support. Oke. Ya di bulan Desember itu. Maksud gue, itu kan kejadian tidak terduga-duga. Tapi pas itu ada, gue berpikir, wah kenapa nggak sekalian aja gitu. Tapi lu ada rasa takut gak sih, Nick? Takut manusiawi iyalah. Kayak nggak berani keluar segala macam. Tapi akhirnya gue keluarin sendiri aja. Kok saya kincep ya? Aduh. Ya tapi berarti lo create itu walaupun dengan berbagai macam ancaman pasti lo udah bosen banget dengan ancaman-ancaman. Tapi berarti musuh lu tuh banyak ya, Nick ya? Orang yang mau jadi musuh gue sih nggak mau musuhan sama orang. Dan tapi kenyataannya setelah banyak kasus, maksudnya berantem sama orang, jadi orang itu pada benci gitu nggak sih, Nick? Nggak ada. Temen gue makin banyak sekarang. Apakah mereka juga diuntungkan dengan sensasi-sensasi atau huru-hara yang terjadi? Enggak sih, nggak ada. Dulu inget gak yang dia dulu zaman Onat tuh, yang berantem? Iya. Di kafe tuh awal-awal gue tahu, wah ini rusuh nih. Itu gara-gara gue ketemu Onat jadi sial. Ini kalian ngomongin apa? Gue nggak tahu. Dulu kan masa yang Onat juga sering cerita, yang dia berantem di kafe. Di Bandung dulu. Iya. Oh. Yang berantem siapa sama siapa sih, Nick? Si Alia temennya Onat. Oh, lah kok Onatnya kena gebugin? Ya nggak ngerti juga orang kejadiannya cepet banget. Lalu Tiba-tiba gue juga kena tonjok, gue nggak tahu kenapa. Oh, wah ini kacau kalau berantem terus dia. Ya makanya dari sekian kontroversi, jujur, ada nggak yang lo sesali? Dari sekian ada. banyak kejadian, Sama sekali nggak ada. mungkin dikejadianin, Kayak waktu, coba gue nggak ada. Waktu sama Elsa Sarif, Ibu Elsa Sarif. Yang berantem di TV ya? Dia main di salah satu stasiun TV itu. Gue malah dapat keuntungan banyak. Ya tapi ada lah yang sekarang lo mikir gitu, Ngapain sih kenapa gue kayak gitu? Enggak sih, hidup itu kan bukan dipikirin tapi dijalanin. Iya juga sih. Tapi lo setuju nggak maksudnya dengan acara-acara yang ada banyak settingan gitu? Itu gue makanya nggak bisa kalau ada acara banyak settingan tuh pasti gue menolak sih. Tapi lo kan menyeting apa yang lo... Ya, itu kan untuk hidup gue, bukan untuk ditonton orang. Tapi kalau akan Tapi kan hidup lo jadi tontonan orang. Dia nggak minta itu. Kan gue nggak minta itu, tapi kan gue as a public figure ya dilihat masyarakat ya udah diterima. Lo cuma jadi apa ada dirinya lo ya? Orang mau suka sama gue syukur, nggak suka juga nggak rugi juga. Tadi pertanyaan gue, ada nggak yang lo sesali? Pada akhirnya kan mau nggak mau keluarga keseret, anak-anak, orang-orang yang lo sayang, yang dia nggak usah diikutin, tapi keikut juga. Hal-hal kayak gitu yang... Soalnya masalah-masalah gue masalah-masalah keren-keren semua sih. Iya, jadi nggak ada yang... Kalau keluarga kan emang dari dulu kan nggak pernah dipublish kan. Iya. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi kan di sosial media keluarga lo ke bawah. Nggak ada, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Sama sekali nggak pernah. Tapi hal tersulit jadi seorang Nikita Mirzani apa sih, Nick? Hal tersulit, apa ya? Nggak ada yang sulit di hidup gue, semua enak aja jalannya. Iya, kalau gue liat YouTube-nya dia, waduh, buset deh hidupnya sekarang. Nggak, lo banyak ngeliatin dia kayaknya. Apa? Lo kan temen. Iya. Bukan perhatian sama Gue dia. baik lah. Baik. Lu kalau WhatsApp gue misalkan minta apa gitu gue kasih pasti. Dia selalu balas dan selalu care sama temennya. Ini beneran ya, gue sekali lagi bukan muji-muji peres atau apa. Ayolah. Ayo. Gue mau. Lo mau join gak? Nggak, lo denger. Gue mau. Itu yang gue denger waktu itu juga gitu di apartemen. Oke, jadi kita... Itu belum. Oh belum? Belum apaan sih? Ini ngomongin apa sih? Nah, tapi kan Desta dulu belum married. Belum. Iya. Lagi masa gelapnya dia itu. Iya. Sudahlah, nggak usah ngomongin saya dong. Dik, tadi sekali lagi, terlepas dari itu semua, penyesalan terbesar dalam hidup lo apa? Penyesalan terbesar dalam hidup gue itu gue nggak bisa sabar. Coba kalau gue berumah tangga gue bisa sabar aja, mungkin gue nggak akan jadi janda berkali-kali. Oh, oke. Tapi dulu inget nggak awal pertama kali lo naik Gue suka isu? deh lihat jarinya Desta kayaknya enak gitu. Gini, nih kita ya. Pas gitu, jarinya kok bisa banget pas gitu. Iya, oke lah. Harus gimana? Nick, gini Nick, kan lo... Aduh, pusing pala gue nih. Oke, Nick dulu kan inget gak dulu awal lo yang sama
zaman sama seorang vokalis lah. Dulu pertama kali yang naik The itu ya. Potter. Iya. Oh. Siapa itu? Nah, Ya. Nggak tahu gue. Ya, Gak pernah pokoknya itulah. pecongan juga. Karena banyak sebetulnya hal-hal yang berbau kekerasan dalam kasus lo, Nick. Iya emang gimana dong, itu kan udah takdir dari Tuhan. Gue gimana caranya gue untuk cari solusi gitu loh. Untuk setiap masalah-masalah yang gue hadapin. tapi lu nggak masalah sama sekali dengan image lu tukang ribut, tukang bikin kontroversi. Enggak masalah, jangan dilihat dari ribut-ributnya. Tapi lihat apa yang sudah gue lakukan untuk Indonesia. Apa? Banyak. Seperti? Orang gak pernah kepikiran kan gue bisa bangun masjid. Oke, Tapi gue iya, iya. lakukan itu. Dikala Indonesia pertama kali ada COVID di bulan Maret, gue menyumbangkan pure uang gue secara pribadi untuk orang-orang yang Nah itu yang berdampak. kita nggak tahu nih, kebanyakan tuh hal-hal yang Gue sifatnya gak pernah kontroversi. patungan loh, gue gak pernah paling mau disuruh patungan. Sesama artis kayak misalnya, kita donasi untuk ini enggak. Gue maunya semua itu bergerak dari hati gue sendiri dan pakai rekening gue sendiri. Gue lebih senang aja langsung terjun gitu. Kalau gue lebih seneng patungan kalau gue. Iya. Dulu zaman SMA, yuk PT gitu. Ya lain dong, itu kan lo masih miskin. Beda. Emang sekarang? Masih. Apa yang orang nggak tahu soal Nikita Mirzani? Nikita Mirzani cengeng, Kang nangis. Iya. Masa? Bener. Aku tuh melo orangnya. Lo sering nangis kalau lagi sendirian, mikir Iya dong, kehidupan iya. gitu? Kayak flashback gitu. Kok Apa gua- yang paling bikin lo nangis apa, Nick? harusnya kalau gue punya orang tua sekarang kayaknya hidup gue nggak begini deh. Gitu. Kan gue udah yatim piatu. Dari umur? Ditinggal sama nyokap itu umur 24 tahun, ditinggal sama bokap itu umur 29. Muda ya, masih muda Iya, ya. belum siap untuk jadi seorang anak yatim piatu. Kakak adik ada nggak, Nick? Ada semua. Kehidupannya juga seperti lo kah? Enggak, mereka pekerja kantoran gitu-gitu. Tapi keluarga lu kayak kakak adik gitu, don't mind nama apa pernah nggak kakak lu bilang, lu ngapain sih gitu? Enggak sih, semuanya tahu kok kalau ketika gue sudah marah berarti orang itu sudah keterlaluan. Oke. Gitu. oke. Tapi lo sering diskusi sama orang gitu baik-baik itu sering juga, Nick ya? Sering. Nggak yang harus Ada ngegas. beberapa masalah yang kalau dia sudah minta maaf sama gue selesai gitu. Oke. Gue mah segampang itu orangnya. Iya, fair gitu ya. Iya. Tapi kalau ada yang nyinggung anak Anak, keluarga lo atau keluarga anak, ya udah sikat. kelar ya? sikat, Iya. Ih, gue mah kalau punya masalah sama Nikita memikir-mikir gue. Serem. Lu pernah berasa salah nggak dengan apa yang terjadi maksudnya? Pernah dong, Pernah ya? pernah pastilah. Wah ini gue salah nih. Iya pernah. Dan gue kan nggak ragu untuk maaf ya gitu. Oke. Nikita, gimana cara lo apa ya melindungi? Lo kan misalnya bukan banyak musuh ya. Banyak lah kayaknya setelah kayak kejadian kemarin terakhir yang ya berbau-bau ormas lah ya. Itu kan lo jadinya hidup lo merasa terancam gak sih? Nik lo takut kemana-mana gitu nggak? Enggak sih, buat gue sih mati hidup. Dia malah nantangin terus di Instastory-nya. Buset, mana nih pada yang mau nyamperin gua gitu. Ya kan hidup matinya seseorang tuh di tangan Tuhan. Kalau memang gue harus mati dengan cara seperti itu ya gue lillahi ta'ala aja. Ya orang. tapi kan kita ikhtiar untuk tetap hidup. Ya gue tetap, iya pasti dong. Iya. Tapi kan namanya masalah kan yang nggak pernah gue duga-duga kayak kemarin Iya itu sih. kan. Jadi mau gimana? Ya Iya, pasrah bener. aja. Apa ancaman paling berat yang lu takut banget? Pernah nggak ingat? Nggak ada yang gue takutin. Oh Gua kayak pernah- paling parah lah. Paling parah. Iya mau dibunuh, mau digorok apa segala macam. Oh, iya? Ya gue, ya udah gue tinggal tanya kapan, mau di mana. Lu tantangin lagi? Iya. Ah, lu mah gak ada otaknya lu. Gue gak ada otaknya dia nggak ada. Enggak, kalau gitu kan orang diancam gitu kan takut pasti, aduh. Urat takutnya udah nggak ada dia. Ya karena gue nggak salah, gue salahnya di mana? Ya, Iya, Niki jangan marah-marah ke kita dong, Nik. Iya, kita kan cuma ngomong. Ini. Salah, Bang. Iya. Tapi lu trauma gak sama pernikahan? Lu berapa kali menikah sih? 3. 3. Trauma Kalau sekarang gue belajar untuk enggak. Tadinya awalnya trauma, cuman setelah gue berpikir ketika anak kita tumbuh dewasa, yang nemenin kita satu itu adalah pasangan. Gitu. Jadi gue mau nggak mau harus ngebuka hati lagi untuk pasangan gue yang baru. Apa arti pernikahan buat seorang Nikita Mirzani? Sampai sekarang jujur sih gue nggak tahu ya. Karena gue gagal melulu, gue belum merasakan bagaimana sih rumah tangga itu sayang, caring apa segala macam tuh belum. Lah, lu kan sampai 3 kali nih. Berarti lu ada introspeksi nggak? Oh, jangan-jangan yang salah ini nih. Gue sampai 3 kali gagal, berarti kan yang Sabaran dia bilang tadi. Ada, gue introspeksi kayak misalkan gini, ketika mantan suami gue melakukan kesalahan pertama dan gue tahu, gue memaafkan gitu kan, dan gue introspeksi diri gue kayak apa ya yang salah di diri gue gitu kan. Oh dia hayalan imajinasinya terlalu tinggi kayak yang terakhir kan. Oh berarti gue harus seperti pelacur untuk dia gitu loh. Maksudnya? Iya, iya jadi gini, Iya. gue tuh kan apa sih kurangnya gue? Coba deh. Hah? Coba kurangnya gue apa?
Coba. Enak sih ini. Coba lihat. Apa? Coba lihat dulu. Ya kita. Ya coba lihat tuh. Gue mau tahu dari segi mata laki-laki, gue tuh ada kurang nggak kalau secara badan? Secara badan? Ya. Ya mungkin nggak semua cowok suka badan yang kayak lo kan ada. Yang suka yang lebih berisi. Tapi kan dari kalau misalkan mantan laki gue yang nomor 3 dia yang ngajakin nikah, berarti gue tipenya dong. Iya, betul. Benar kan? Betul. Nah, kenapa dia bisa selingkuh? Oke, jadi kasusnya selingkuh. Iya, nah udah dimaafin kan? Terus gue tanya baik-baik, kenapa sih begini? Imajinasinya terlalu tinggi segala macam. Oke, akhirnya Dalam hal seksual? Ya seks lah. Ya. Terus gue menaruh diri gue tuh seperti pelacur gitu untuk suami gue sendiri. Oh. Jadi Treatmentnya? Treatmentnya tuh udah brutal deh pokoknya Petik gitu. mangga segala. Oh bukan lagi. Tapi lo sendiri pernah selingkuh nggak nikah? Gue seumur umur gue nggak pernah selingkuh. Pada terikat pernikahan? Di pernikahan. Pacaran? Pacaran juga nggak. Buat gue tuh kalau kita udah relationship gitu kan, lo pacar gue ya udah satu. Komitmen? Komitmen yang gue pegang. Kalau cowok lo selingkuh, lo sikat berarti? Enggak juga ya. Ceweknya atau cowoknya yang lo sikat? Nggak ada yang gue sikat. Dah kalau lo ngegapin mereka berdua, Ya makanya kan ujungnya cerai lagi. Taruhlah pacaran lah misalnya. Kayak kemarin kan ada kasus tuh yang selingkuh, kegap sama istrinya. Kalau kejadian sama lo akan gaprak gak? Nggak ada. Gaprak lo kan main bola, gaprak. Gue itu ya Desta, Vincent, nggak pernah kasar sama pasangan. Oh iya? Nggak pernah pukul-pukulan gitu-gitu nggak pernah. Nah jadi kalau lo dikecewakan atau apa lo? Ya gue lebih baik menghindar gitu. Makanya kan kita nggak tahu nih, karena dalam pikiran gue adalah kalau misalnya cowok lo selingkuh nih pasti akan lo habisin gitu. Oh nggak sama sekali, nggak ada. Mana ada pernah ada cowok yang ngomong gue dipukul sama Nikita, belum ada kan? Iya. So far sih nggak ada. Makanya. Lu sosok yang kuat dilihat orang kan kuat banget. Tabah, tegar, ya single mom. Tapi ya lu pernah mengalami patah hati terberat dalam hidup lu? Pernah dong. Ya yang mana? Malah justru sama mantan gue dibanding sama mantan suami. Mantan pacar? Mantan pacar. Oh iya. Gua First love. Bukan, jadi gue sama dia enggak, dia orang bule. Oh, bule. Kalau Gofar mah belum pernah gue apa-apain. Jadi jangan mikir. So far sejauh ini. Jangan Gofar lagi lo bawa. Kasihan dia juga lagi ada masalah. Telepon gue lah banget itu. Semoga selesai lah Gofar masalahnya ya. Gofar tuh belum pernah gue apa-apain loh sampai detik ini. Tapi udah niat? Nggak ada sih, karena dia terlalu menjijikan kan. Soalnya kan dia sama siapa-siapa aja gitu loh. Gue kan gelian orangnya, ngerti gak? Tapi kalau cuma as a friend, best friend ya cuma cium begitu doang biasa buat gue. Tapi kalau sampai masukin gitu enggak. Oke. Iya. Oke, terus yang sejauh ini so far ya. Apa tadi? Patah hati terberat. Pernah sama Paulo namanya, orang Itali. Karena selama sama dia gue gak pernah namanya ngerasain ribut. Gue selalu traveling di semua tempat, gue bisa. Iya. Gitu. Oh jarang? Jarang, dialah orang yang paling sering bikin gue. Iya. Gue bisa positif 2 kali nih COVID nih. Jangan gitu dong, amit-amit lu. Ya amit-amit. Tapi lu emang selalu kayaknya banyak kan dengan orang luar ya Nik ya? Iya. Kenapa? Ada pertimbangan tertentu nggak? Karena dia tuh nggak pernah lihat embel-embel gua. Kok biasa orang Indonesia kan nggak cari-cari di Google saking keponya gitu kan. Kalau bule mah santai. Dan maksudnya kan orang luar kan bukan cuma bule kan, ada ya orang Eropa, maksudnya bukan Eropa, orang Asia yang lain kan juga ada. Kenapa lu nggak? Nggak tahu, gue kalau nggak orang Indonesia asli, kalau nggak ya bule, udah itu aja. Dua itu doang? Dua itu aja. Paling enak bule? Paling enak yang Paulo ini, makanya gue sampai sekarang masih kepikiran. Kadang-kadang gue menghayal, misalkan gue lagi tidur sama lo nih, yang gue hayalin tuh mukanya Paulo gitu. Kasian banget dong cowoknya. Emang. Oh iya? Emang. Soalnya bisa bikin itu tadi, iya. Muncrat. Lu coba bawa Belanwir ke rumah lo. Tapi kan susah kan emang untuk bikin kayak gitu. Susah loh, G-spotnya tuh harus bener pas. Sudah! Oke. Satu hal yang paling lo takutin, apa? Sebagai manusia ya? Sebagai manusia. Pasti ada rasa takut. Anak. Sama Tuhan. Itu malaikat pencabut nyali itu anak tuh. Anak. Gue tuh paling gak bisa ninggalin anak gue lama-lama. Aduh bener tuh. Iya. Nih ada info juga nih, kita sangat takut kalau suatu hari meninggal tiba-tiba dan ninggalin anak-anaknya sendiri. Karena itu dia makin rajin sholat tahajud dan menyisihkan
ya uangnya untuk amal lah gitu. Bener kayak gitu? Iya. Karena kan banyak banget nih semenjak PPKM ini kan berhenti semua tuh syuting kan. Kalau waktu dulu kan enggak, masih terus jalan kan. Cuman yang ini doang, terus gue lebih banyak berpikir gitu. Kalau misalkan teman-teman artis juga tiba-tiba meninggal. Iya, bener. Anak gue tiga-tiganya sama gue. Kalau gue nggak ada, anak-anakku gimana gitu. Iya. Makanya sekarang lebih rajin sholat, lebih sering tahajud, Terus kalau menyisihkan uang mah dari dulu sih. Iya, itu mah harusnya nggak usah diomong-omongin lah ya. Alhamdulillah. Oke, apa yang lo pengen sampein Nick buat sosok Nikita Mirzani di masa lalu saat mungkin masih berumur, ya kita flashback lah, masih berumur 10 tahun. Apa? 20 deh, 20 tuh lagi ABG-nya. 20, oke. Gue hilang perawan aja 22. Gue hilang perawan umur 22 itu nikah dulu loh. Jadi mantan gue tuh dapet virginnya gue. Gue kira nggak pakai nikah. Enggak, kalau sekarang nggak pakai nikah ya main sikat-sikat aja. Loh kok gitu sih? Jadi 22 hilang sama suami lo yang pertama? Sama suami yang pertama. Oh iya. Nah coba apa yang mau sampaikan di umur 20 tahun? Seorang Nikita di umur 20 tahun. Ini lo ketemu nih Nikita 20 tahun. Gue itu anak yang manis, penurut. Gue aja nggak bisa makan kalau nggak disuapin pakai tangan bokap gue. Jadi biasa orang pakai sendok, ini pakai tangan. Jadi benar-benar disuapin, diantar jemput, sampai kuliah gitu. Jadi apa yang mau gue sampein ya? Nggak tahu. Apa bahwa lo harus lebih sabar nanti ya? Apa lo jangan terlalu percaya sama cowok? Lo apa gitu yang lo pengen pesankan? Ya itu aja deh. Yang tadi sama Vincent udah ngomong. Gue gak tahu ngomong apa. Tapi lo deket sama bokap lo ya, Nick ya? Deket banget. Bah itu makan pakai kaki bokap. Bukan kakinya dong. Tangan. Loh, tapi yang dibanding sama nyokap lebih dekat ke bokap? Dua-duanya. Oh, Kan gue cewek satu-satunya. Anak mama banget lo ya? Enggak juga, kalau mau apa-apa ya harus belajar yang rajin. Iya. Lu masih ingat gak berapa kali lu membuat laporan ke polisi? Sampai sejauh Yang ini? paling banyak itu 2020. Yang laporin gue tuh udah 20 laporan polisi. Yang lo laporin? Lo membuat laporan? Yang gue laporin cuma 3 orang dalam hidup. Tapi lo dilaporkan? 20 laporan. Dalam waktu setahun tuh? Iya. Tapi gak ada yang ini kayak ya? Tapi gak ada yang bisa gituin gue kan? Kenapa? Ya gak tahu. Loh, apakah emang kasusnya akhirnya tidak terbukti atau? Ya karena kan bisa gini loh, semua orang berhak melaporkan apa aja dan polisi berhak menerima. Tapi kan dilihat lagi pasalnya masuk enggak. Kalau cuma laporan-laporan aja pasalnya nggak masuk ya gugur dong. Nah, tapi dengan ada 20 laporan itu lu jadi agak menjaga nggak sih, Nick? Enggak. Menjaga sikap lo supaya takutnya ini kena pasal yang ini nih, ya kena yang ini nih. Enggak. Ada masuk penjara mah hal biasa, cuma bosen doang. Lu udah pernah ya? Pernah. Berapa lama? Sebulan. Di sana lu jadi preman ya kalau nggak salah? Jadi ketua kamar. Tuh. Gimana coba? Di penjara jadi ketua kamar, bro. Udah nih, kita udahin aja pembicaraan kita ya. Di penjara jadi ketua kamar gimana kamar apartemen gua coba? Dia ketuanya kan, gua ngikut aja. Oke. Thank you Nikita Mirzani udah sharing bareng kita ya. Wow, banyak insight-insight yang kita dapat dari seorang Nikita ya. Ini kita nggak tahu loh, Nick. Gue bener, selama ini gue mikir lo ya, mungkin banyak pikiran-pikiran liar. Tapi lo lebih banyak tahu soal dia. Iya, tapi maksud gue banyak pikiran yang berkembang liar, karena gue gak tanya langsung kan, sama kalian kalau gue lihat ya, dia sering cerita, gue whatsappin kok Nikita kenapa gini kasih support. Iya. Karena kalian tuh udah jadi sahabat. Iya, karena gue care sama dia. Karena tapi Desta baik loh, maksudnya dari sekian banyak orang, dia salah satunya yang gak pernah gue pikir-pikir gitu. Gak pernah gue gue pikir ini nomor siapa, dia sampai bilang sombong banget lo gitu kan. Ini Desta, oh iya gue bilang terima kasih. Gitu. Karena emang saat itu memang gue tuh membutuhkan banyak sekali support gitu dari orang-orang gitu. Salah satunya Desta. Wah. Nanti di belakang kita pelukan ya, Nik? Iya. Aduh, gue mau nangis deh. Iya. Kok gitu nangis? Ya, air mata gue tuh netesnya nggak dari sini. Oh. Dari sini. Itu ASI. Gue ngeliat aja kenyang. Oke, sampai ketemu lagi di National Premier selanjutnya. Gas. That's one thing